Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Olivia Anissa Tiffany. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang matriks. Nah, kita akan mulai mempelajari tentang operasi matriks. Sebenarnya operasinya ada banyak, tapi di video kali ini kita akan mempelajari 3 dulu ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada matriks. Seperti biasa, kita ketahui dulu kompetensi dasarnya. Ada kompetensi pengetahuan di KD 3.2. Ada kompetensi keterampilan di KD 4.2. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada matriks. Yang pertama adalah operasi penjumlahan matriks. Matriks dapat dijumlahkan jika dan hanya jika 1. Ordo matriksnya sama. 2. Penjumlahan dilakukan pada elemen yang bersesuaian atau seletak. Contohnya gini, kalau misalnya kita punya matriks dengan ordo ini 2x2 ya, kan berarti elemennya itu ada A11, A12, A21, A22, begitu juga dengan matriks B, berarti ada B11, B12, B21, B22. Nah, kalau mereka dijumlahkan, berarti matriks yang posisinya atau kolom dan barisnya sama gitu ya, letak kolom dan barisnya sama. Nah, mereka yang dijumlahkan. Contohnya A11 ya dijumlahkannya dengan B11, A12 dijumlahkannya dengan B12 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadinya kayak gini nih. Jadi A11 ditambah B11, A12 ditambah sama B12, A21 ditambah sama B21, A22 ditambah dengan B22. Nah, inilah maksudnya tadi ya. Jadi matriksnya harus sama. Terus penjumlahannya dilakukan pada elemen yang seletak. Contohnya, nah misalnya Ibu punya 2, min 1, 6, 1, 0, 3, mau ditambah dengan matriks 4, 0, 9, 2, min 3, 5. Nah berarti kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti 2 seletaknya sama 4, jadi 2 tambah 4. Ini juga min 1 seletaknya sama 0, jadi min 1 tambah 0. Begitu seterusnya, gitu ya. Kalau udah, tinggal kita jumlahkan, berarti hasilnya adalah 6, min 1, 15, 3, min 3, 8. Nah, Ibu yakin kalian pasti paham. Jadi kita lanjut lagi. Sifat pada operasi penjumlahan matriks. Pada operasi penjumlahan matriks juga berlaku sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yaitu yang pertama, komutatif atau pertukaran. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu sama matriks A, terus ditambah sama matriks B, hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Lalu ada yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau misalnya kalian ngitung matriks A tambah matriks B tambah matriks C, itu sama dengan kalian kerjain dulu A tambah B, baru ditambahin C, atau boleh juga kalian kerjain dulu B tambah C, baru ditambahin sama A. Nah itu hasilnya akan sama. Yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Nah, ini khusus untuk si transpos ya. Jadi kalau misalnya ada soal hasil transpos dari A tambah B, itu sama dengan transposnya A ditambah sama transposnya B. Gitu ya. Lanjut deh, kita ke pengurangan. Operasi pengurangan matriks. Matriks dapat dikurangkan jika dan hanya jika 1. Ordo matriksnya sama. Yang kedua, pengurangan dilakukan pada elemen yang bersesuaian atau seletak. Jadi persis kayak penjumlahan. Nah, nggak usah Ibu jelasin lagi ya, karena benar-benar persis sama penjumlahan. Jadi kita lanjut ke contohnya. Nah, ini contohnya nih, matriksnya masih sama, tapi pakai pengurangan. Berarti tinggal 2 dikurang sama 4. Terus min 1 dikurang 0, yang ini 6 dikurang 9, dan seterusnya. Sehingga hasilnya menjadi min 2, min 1, min 3, min 1, 3, dan min 2. Lanjut lagi ke sifatnya. Sifat pada operasi pengurangan matriks. Pada operasi pengurangan matriks tidak berlaku sifat-sifat pada penjumlahan matriks. Jadi sifat-sifat yang tadi berlaku di penjumlahan matriks, yang komutatif, asosiatif, distributif, itu tidak berlaku untuk pengurangan matriks. Nah jadi, kayak nomor 1 nih. A dikurang B, matriks A dikurang matriks B, itu hasilnya berbeda atau tidak sama dengan matriks B dikurang dengan matriks A. Begitu juga dengan yang ini nih, bentuk si asosiatif tadi. Dia juga nggak sama ya. Dan yang bentuk yang ketiga juga sama. Bentuk transposnya ini juga berbeda.
Jadi pokoknya semua yang tadi berlaku di operasi penjumlahan tidak berlaku di operasi pengurangan. Jangan sampai salah. Kita lanjut ke pindah ruas pada persamaan matriks. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan kalian udah belajar tentang kesamaan dua matriks tuh. Nah, itu bisa lagi kita pakai dibarengin sama penjumlahan maupun pengurangan. Kita lihat nih. Nah, pada persamaan matriks dapat dilakukan operasi pindah ruas seperti pada persamaan lainnya, yaitu kalau misalnya kita punya X plus A sama dengan B, terus misalnya kita mau cari si X, berarti kan A-nya harus pindah. Pindah jadi apa? Negatif. Betul. Jadi yang tadinya X plus A sama dengan B, itu berubah jadi X sama dengan B min A. Ini operasi pindah ruas ya, jadi plus A pindah jadi min A. Begitupun kalau dia min. Tadinya min, pindah jadi plus. Ataupun gini jadinya, A dikurang X sama dengan B. Nah, itu hasilnya jadi X sama dengan A min B. Jadi ini pindah ruas yang biasa kita kerjain aja, tapi berlakunya hanya untuk penjumlahan sama pengurangan ya. Untuk perkalian, kita bahas lagi nanti, karena akan berbeda bentuknya. Nah, dengan A dan B adalah matriks yang diketahui dan X adalah matriks yang ditanyakan. Jadi sementara berlakunya untuk penjumlahan dan pengurangan aja ya, si pindah ruas ini. Nah, kita ke contohnya. Contohnya, apabila X adalah matriks berordo 3 kali 2, maka tentukanlah X. Dari mana nih? Dari persamaan ini. Nah, berarti penyelesaiannya adalah, tadi nih, kita mau nyari X-nya. Berarti si min ini harus pindah ruas. Pindah ruas jadi apa? Tadinya min pindah jadi plus. Betul, berarti berubah nih. Jadi plus. Kalau udah kayak biasa lagi aja. Penjumlahan matriksnya. Jadi yang bersesuaian yang kita tambahin. Ya udah berarti hasilnya jadi 2. 2 dapat dari mana? Dari min 2 ditambah 4. Jadinya 2. Min 1 dapat dari mana? Dari min 1 ditambah 0. Jadinya min 1. Begitu seterusnya dapat deh hasilnya. Itu maksud penggunaannya ya. Ibu yakin kalian paham. Lanjut lagi. Nah, operasi perkalian skalar matriks. Skalar bisa disebut juga dengan bilangan real. Jadi angka biasa gitu ya, bukan matriks lagi. Nanti perkalian antar matriks ada di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau ini khusus untuk perkalian dengan angka biasa gitu loh. Nah, matriks dapat dikalikan dengan skalar atau bilangan real jika dan hanya jika 1. Pengalinya adalah skalar atau bilangan real. Yang kedua, ordo matriks sebelum dikalikan skalar sama dengan ordo matriks setelah dikalikan skalar. 3. Perkalian dilakukan pada setiap elemen matriks. Jadi gini maksudnya. Kalau misalnya kita punya KA, si K ini sebagai skalar tuh ya, atau bilangan bulatnya dan A-nya sebagai matriks, berarti kan misalnya si A itu matriksnya ini. Ini kan perkalian nih, 3 dikali sama matriks ini. Nah, artinya si skalar ini harus dikalikan pada setiap elemen matriks. Nih, maksudnya nomor 3 tadi itu ya. Jadi, sama aja kayak si K ini masuk semua ke dalam matriks. Jadi pengalinya semua elemen gitu. Yang kita lihat contohnya deh. Jika A sama dengan 4 min 16, 2, maka setengah A sama dengan, nah si setengah ini sebagai K tadi. Berarti kan kita masukin gini. Setengah A sama dengan setengah kali si matriksnya A dong kita masukin. Nah artinya si setengah ini harus dikalikan ke semua elemen di dalam si matriks A. Jadi setengah kali 4, setengah kali min 16, setengah kali 2. Nah, dihitung hasilnya dapat deh 2, min 8, dan 1. Begitu maksud dari operasi skalar ya. Nah, kita ke sifat-sifat operasi perkalian skalar matriks. Jadi di sini lumayan banyak sifatnya, ada 5. Nah, kita lihat dulu nih. Apabila K dan L adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks berordo M kali N, maka berlaku 1. Nah, berlaku kalau misalnya kita ketemu K plus L terus dikalikan A, itu sama dengan K kali A ditambah L kali A. Yang kedua, kalau misalnya kita ketemu K dikalikan matriks A tambah B, itu sama dengan K kali A ditambah K kali B. Atau gini, K dikalikan sama L kali A. Nah, ini sama dengan kalian kaliin dulu si skalarnya, bisa juga kali K kali L gitu ya, baru nanti dikalikan A. Ini juga sama. Atau ini, 1 kali A itu sama dengan A. Ya kan 1 ya, kalau 1 kan tidak merubah. Jadi 1 kali A sama dengan A. Nah, min 1 kali A sama dengan min A. Nah, ini sifat dari operasi perkalian skalar. Contoh operasi campuran matriks. Karena kita udah mempelajari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar,
Berarti nanti juga akan ada soal-soal yang dicampur. Nggak tambah semua, nggak kurang semua, nggak kali semua. Tapi di-combine tuh, kita campur. Dalam satu soal ada semuanya, ada tambah, ada kurang, ada kali. Nah, contohnya, diketahui matriks A 1542, matriks B min 1101, dan matriks C 3412, maka tentukan 2 kali A plus B dikurang C. Nah, penyelesaiannya, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama penyelesaiannya adalah ya kita selesaikan dulu aja yang di dalam kurung. Kita ganti dulu setiap A, B, C-nya dengan matriksnya masing-masing. Tuh ya, diganti ini A, ini B, ini C. Kalau sudah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti ini ya, kita kerjain. Nah, dapat nih. 1 ditambah min 1 jadinya 0, 5 ditambah 1 jadinya 6, 4 ditambah 0 jadinya 4, 2 ditambah 1 jadinya 3. Kalau udah beres, jadi kan kayak gini nih, masih ada si skalarnya di depan. Jangan lupa kalau perkalian skalar, berarti dia harus dikaliin ke semua elemen. Berarti jadinya gini. Tuh, 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 12, 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6. Kalau udah, tinggal kita kurang. Dikurang dengan elemen yang seletak. Berarti hasilnya jadi min 3, 8, 7, dan 4. Ataupun kita mau pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita mulai pakai sifat dari si operasi perkalian skalar tadi ya. Nah, soalnya masih sama, tapi kita kerjainnya pakai cara yang beda. Nah, kita ganti tetap si A dan si B-nya, dan si C-nya juga kita ganti. Tapi kita nggak ngerjain ini dulu ditambah, kita kerjainnya si 2 tuh dikaliin dulu ke dalam. Tuh, distributif. Jadi gini, jadi 2 dikaliin dulu sama si matriks A, 2 dikaliin dulu sama si matriks B, baru nanti ditambah dan kurang. Nah, ini hasil perkaliannya jadi kayak gini ya. Tuh, tinggal kalian-kaliin si 2-nya ke dalam sini. Ini juga sama, 2-nya dikaliin semua ke dalam sini. Yang ini tetap. Kalau udah, berarti kita tinggal jumlah dan kita kurang. Hasilnya jadi kayak gini. Min 3 dapatnya dari mana? Dari 2 ditambah min 2 dikurang 3. Hasilnya min 3. Begitu pun seterusnya. Kita udah selesai semua materi di pertemuan kali ini tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar beserta sifat-sifat dan contoh-contohnya. Nah, tugas pertemuan kita kali ini sudah ada di Schoology. Seperti biasa, dikerjakan sesuai dengan deadline-nya ya. Jangan sampai melebihi deadline. Nah, selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Ibu tutup dan Ibu akhiri video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.